Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Rudi. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Kalian bisa buka pada buku akidah akhlak kalian yang gambarnya seperti ini ya. Materi pertama kita akan belajar tentang mengenal kalimat hauqalah ya. Mengenal kalimat hauqalah. Kemudian cara mengucapkan kalimat hauqalah. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, kita awali pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah membuat keberkahan dalam kita menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, kalimat hauqalah itu seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Coba kalian ikuti. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Anak-anakku sekalian, kalimat thayyibah ini adalah kalimat atau ucapan yang baik. Nah, jadi arti dari kalimat thayyibah yaitu ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat. Nah, apabila tidak bisa berkata baik, sebaiknya apa anak-anak? Sebaiknya kita diam. Nah, Pak Guru besarkan dulu. Nah, ini sebaiknya kita diam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Anak-anak sekalian, kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat yang baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan siapa nak? Allah ya. Jadi kalimat thayyibah ini dikhususkan untuk Allah ya. Balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu balasan yang secara langsung diterima kita di dunia ya, dengan disukai oleh lingkungan sekitar, maupun kelak di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Contoh seperti ini nak. Kalau kalian sering berkata baik kepada teman kalian, tetangga kalian, bapak, ibu, adik, ya pasti kalian akan dicintai, disayangi oleh orang-orang yang ada di lingkungan kalian. Nah, salah satu kalimat thayyibah yaitu tadi yang kita bahas di awal, yaitu hauqalah. Ini ya. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini kalau panjangnya seperti ini. Ketambahan Aliyil Azim ya. La haula wala quwwata illa billahil Aliyil Azim. Kalau misal mengucapkan la haula wala quwata illa billah, boleh tidak Pak? Boleh. Panjang lebih baik.
Kemudian kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon pertolongan Allah. Untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Kalian belajar dengan Pak Rudi ini, niatkan ibadah untuk melawan kebodohan yang ada pada diri kita, ya. Jangan cuma sekedar ingin mendapat nilai, ya. Jadi kalian mengikuti pelajaran Bapak Ibu guru di Min 2 ini, niatkan dengan ibadah. Bismillah, saya ingin menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Insya Allah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Baik, kita langsung ke B, anak-anakku sekalian, yaitu mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut apa, Nak? Kalimat thayyibah. Ya. Bahkan kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan diantaranya adalah hauqalah. Masih ingat tadi bagaimana bacaan hauqalah? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian, nah kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca kalimat hauqalah. Sehingga setiap masalah yang kita hadapi, Nak, dapat terselesaikan dengan baik berkat pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Pak Rudi ingin membacakan sebuah kisah. Telah diriwayatkan bahwa Khubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan kalimat La haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslim membaca kalimat hauqalah. Kemudian mereka bertakbir Allahu Akbar. Akhirnya dengan pertolongan Allah dan kuasa Allah, benteng tersebut bisa hancur. Subhanallah. Begitu dekat pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang mau memohon, ya, berdoa dengan penuh keyakinan. Anak-anakku sekalian, doa ini adalah merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Nah, maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah atas segala urusan kehidupan kita yang kita alami. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin senang kepada kita. Setiap doa insya Allah pasti terkabulkan. Namun tidak semua dikabulkan secara langsung. Ada doa yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterima atau kita menerima nanti di surga. Allah juga akan memuji atau Allah akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Jadi ketika kalian berdoa, Nak, ya, kok Allah belum kabulkan, itu berarti Allah menguji kesabaranmu, menguji kesabaran kita dalam menanti terkabulnya sebuah doa. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan,
ucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah, dengan penuh harapan kepada Allah dan yakin ya, suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah waktu mengucapkan kalimat hauqalah. Akan kita sambung di pertemuan yang akan datang ya. Silakan kalian ulang-ulang materinya, silakan kalian baca sendiri. Itu adalah paparan dari Pak Rudi secara singkat. Lebih dalamnya kalian bisa baca sendiri ya. Sekian dari Pak Rudi. Apabila ada kesalahan dari pribadi Pak Rudi sendiri, ada kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.